Baik, kita akan membahas tentang termokimia ya, dan apa sih yang dimaksud dengan termokimia gitu ya. Ini adalah bab terakhir kita sebelum PAS ya, sebelum PAS bab terakhir. Jadi semakin dekat dengan PAS ini yang coba kita ulas ya sampai nanti di akhir semester. Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan termokimia gitu kan ya? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor yang dihasilkan atau diperlukan dalam suatu reaksi ya. Jadi termokimia ini membahas tentang reaksi yang menghasilkan kalor atau memerlukan kalor. Gitu. Reaksi kimia itu ternyata kalau kalian sadari atau tidak, ada reaksi-reaksi yang memerlukan kalor dan ada reaksi-reaksi yang menghasilkan kalor gitu. Apa sih kalor itu gitu kan? Kalor biasa disebut sebagai energi panas ya. Energi dalam bentuk panas. Energi kan banyak ya bentuknya. Ada energi gerak, ada energi listrik, ada energi kinetik dan lain sebagainya ya. Kalau kalor ini adalah energi panas ya. Biasanya dia adalah energi yang dapat berpindah dari satu zat ke zat yang lain, di mana perpindahan energi ini biasanya diikuti dengan perubahan suhu ya. Ini juga ada di modul yang sudah kalian download harusnya ya, yang sudah pernah saya share. Silakan sambil dibuka mungkin bisa, atau sambil dipelajari, sambil dicatat hal yang penting gitu. Nah, berbicara tentang termokimia, maka di sini kita harus mengenal apa yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan lingkungan gitu. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan, sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar sistem. Dimana karena termokimia ini kita membahas tentang reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan panas dan menghasilkan panas, maka yang menjadi sistem di sini adalah si reaksi itu sendiri ya, reaksi kimia itu sendiri. Misal di sini saya punya suatu, ini piala gelas misalnya. Piala gelas ini berisi air gitu. Berisi larutan di sini. Misalnya ini larutannya larutan HCl misal. HCl. Nah, di sini saya pasang termometer ini. Saya pasang termometer di sini nih. Kayak gitu. Nah, lalu saya akan memasukkan, misal di sini saya masukkan Na2CO3 misalnya, natrium karbonat. Ternyata ketika saya masukkan natrium karbonat, ini ada perubahan suhu di sini. Suhu larutan ini berubah, misal menjadi dari 25 derajat Celcius menjadi 26 derajat Celcius, misal seperti itu. Nah, berarti di sini ada reaksi kimia yang menghasilkan panas. Ada reaksi kimia yang menghasilkan panas. Nah, di sini kita harus tahu mana yang dimaksud dengan sistem, mana yang dimaksud dengan lingkungan. Sistem ada segala satu yang pusat pengamatan, berarti yang akan kita amati ini di sini reaksi kimianya. Reaksi antara HCl dan natrium karbonat. Nah, inilah yang menjadi sistemnya ya. Yang menjadi sebuah sistem. Menjadi pusat pengamatan kita gitu. Ini yang menjadi sistem kita. Antara HCl dan natrium karbonat ini. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Segala sesuatu yang di luar sistem itu misal kayak ini, wadah ini kan di luar sistem ya, di luar dari reaksi, itu termasuk lingkungan. Lalu ada udara di sekitar gitu. Udara di sekitar reaksi ini. Dia kan berada di luar sistem, di luar dari reaksi ini. Ini juga disebut sebagai lingkungan. Termasuk dalam termometer ini. Termometer ini juga dimaksud dengan lingkungan. Karena dia berada di luar reaksi ini, di luar sistem ini. Berarti dia termasuk lingkungan. Itu ya. Jadi terjadi ketika ada pelepasan energi atau pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, atau dari adanya penyerapan kalor dari lingkungan menuju sistem, ini kalian harus tahu manakah sistemnya, manakah lingkungannya. Yang dinamakan sistem itu pasti ya reaksinya itu, reaksi kimia yang terjadi, itu sistemnya.
Tapi lingkungan ini ya segala sesuatu yang berada di luar itu, di luar apa namanya, di luar reaksi itu termasuk dalam lingkungan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan silakan langsung raise hand atau langsung membuka mic-nya saja ya. Gitu. Nah, kita lanjut. Ya. Di dalam termokimia kita mengenal ada tiga jenis apa namanya, tiga jenis sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka ini misal nih botol yang terbuka ya. Misal di botol ini saya kasih air panas gitu ya. Nah, di dalam sistem terbuka yang dimaksud sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadi perpindahan panas atau kalor dan perpindahan materi. Artinya di dalam botol ini ketika kita pegang botolnya, misal airnya panas, kita masih merasakan panas. Berarti di situ ada aliran kalor dari air panas itu menuju kita. Nah, itu ada perpindahan kalor. Dan juga ada perpindahan materi. Jadi ketika ini dibuka, mungkin ada uap air dari air panas ini yang keluar dari botol. Ataupun ada sesuatu zat dari luar botol ini yang masuk ke dalam sistem ini. Yang masuk ke dalam botol ini, hingga mempengaruhi sistem. Nah, jadi di masa sistem terbuka itu adalah sistem yang memungkinkan adanya perpindahan panas dan perpindahan materi. Sedangkan sistem tertutup adalah segala sesuatu atau suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor atau panas, namun tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi. Jadi kalau ini ditutup nih, tidak ada zat dari luar yang masuk ke dalam atau dari dalam keluar. Tidak ada materi yang bisa masuk atau keluar. Namun ketika kita pegang ini botolnya, kita masih merasakan panas. Berarti di situ masih ada perpindahan panas, ada perpindahan kalor. Itu yang dimaksud dengan sistem tertutup. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini adalah suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan tidak memungkinkan juga untuk terjadinya perpindahan materi. Jadi materinya tidak ada yang masuk ke dalam atau yang dari dalam keluar, juga tidak kita ketika kita pegang ini tidak merasakan panas. Karena tidak ada perpindahan kalor, tidak ada perpindahan panas di sini. Nah, itu yang disebut dengan sistem terisolasi. Contohnya mungkin kalian tahu termos air ya. Termos air itu kan sepanas apapun termosnya ketika di di termosnya ini baik-baik saja ya kita tidak bisa merasakan panas air tersebut gitu. Mau kita pegang, mau kita peluk, mau kita apa, kita tidak bisa merasakan panas air tersebut. Nah, itu disebut sebagai sistem terisolasi. Gitu. Ada tiga jenis sistem. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan sistem dan lingkungan tersebut, maka di dalam termokimia itu ada dua jenis reaksi. Ya, yang pertama disebut sebagai reaksi endoterm. Reaksi endoterm ini apa? Reaksi endoterm adalah reaksi yang melibatkan penyerapan kalor. Artinya ada kalor yang masuk ke dalam sistem, ya. Karena kan termokimia itu kita membahas tentang reaksi kimianya yang menjadi sistemnya ya. Maka reaksi endoterm adalah reaksi yang melibatkan penyerapan kalor. Ada kalor dari lingkungan yang terserap masuk ke dalam sistem. Itu disebut reaksi endoterm. Sedangkan yang kedua adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itulah kebalikannya, yaitu reaksi yang melibatkan pelepasan kalor. Artinya sistem tersebut menghasilkan kalor dan dilepas ke lingkungan. Sehingga lingkungannya itu merasakan panas. Seperti itu. Misalkan kalor itu berpindah. Nah, contohnya apa kira-kira? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Saya kasih ciri-cirinya dulu ya. Jadi ciri-ciri dari reaksi eksoterm ini, ya,
ciri-ciri reaksi eksoterm ini, reaksi eksoterm ya, itu terjadi pertambahan suhu. Ini salah satu ciri reaksi eksoterm, ya. Sedangkan kebalikannya untuk reaksi endoterm itu terjadi penurunan suhu. Atau ciri yang lain untuk reaksi endoterm itu tidak bereaksi ketika tidak ada panas, ya. Tidak bereaksi saat tidak ada kalor. Nah, ini ciri-ciri dari reaksi endoterm, ya. Misal di sini tadi ya. Di sini tadi kayak tadi nih. Misal ini reaksinya yang terjadi di sini. Terus ini termometer. Ketika reaksi ini ketika saya tambahkan tadi kan HCl ya. Terus saya tambahkan natrium karbonat misal. Saya tambahkan natrium karbonat ke dalam piala gelas ini yang berisi HCl. Nah, lalu si termometer ini menunjukkan suhu lebih tinggi atau meningkat 2 derajat Celcius misalnya. Berarti reaksinya eksoterm atau endoterm? Endoterm. Endoterm. Menurut Mas Ayu endoterm. Yang lain, eksoterm atau endoterm? Eksoterm. Eksoterm menurut Mutiara. Oke, sekarang ada 2 jawaban nih. Menurut Mutiara eksoterm, menurut Mas Ayu tadi endoterm. Saya pengen mendengar pendapat Fatir ya, Pak Fatir. Fatir Rafi. Menurut kamu eksoterm atau endoterm? Menurut saya endoterm, Pak. Kenapa endoterm? Karena suhunya meningkat. Suhu Oke, sistemnya meningkat. Oke. Baik, terima kasih ya penjelasan untuk Fatir, Mas Ayu, dan siapa tadi namanya? Lupa saya. Yang jawab. Mutiara. Oke. Untuk kasus seperti ini ya, untuk kasus seperti ini, kan ini awalnya HCl ya, terus ditambahkan Na2CO3, ternyata suhunya meningkat 2 derajat Celcius. Yang perlu kalian ketahui, termometer ini sistem atau lingkungan? Lingkungan. Lingkungan. Menurut Raka Muhammad, termometer itu sistem atau lingkungan? Lingkungan, Pak. Lingkungan. Nah, kalau termometer ini menunjukkan kenaikan suhu, berarti kan dia merasakan lebih panas. Benar nggak? Nah, kalau dia merasakan lebih panas, artinya sistem mengeluarkan panas atau sistem menyerap panas? Mengeluarkan. Mengeluarkan panas, ya. Jadi sistem ini mengeluarkan panas, yang mana panasnya ini diterima oleh termometer, sehingga termometer ini naik, menunjukkan ada kenaikan suhu. Berarti reaksinya termasuk reaksi eksoterm. Ya, reaksi eksoterm. Kan tadi ini ciri-cirinya ada pertambahan suhu nih, reaksi eksoterm. Ya. Kenapa? Karena yang merasakan panas kan kita. Kita ini kan lingkungan, atau termometer ini kan juga lingkungan. Kalau lingkungan ini merasakan panas, berarti panasnya berasal dari sistem gitu. Panasnya berasal dari sistem, dari reaksinya. Sebaliknya, ketika lingkungan ini merasa lebih dingin, berarti ada panas yang diambil oleh sistem dari kita, dari lingkungan, untuk masuk ke dalam sistem. Itu namanya reaksi endoterm. Contohnya apa kira-kira? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Salah satu contoh reaksi endoterm dan eksoterm. Pembuatan es batu. Pembuatan es batu. Eksoterm atau endoterm tuh, Mas Ayu? Endoterm. Endoterm. Pembuatan es batu. Pembuatan es batu itu melepas kalor atau menyerap kalor? Melepas kalor. Melepas kalor. Iya. Iya, ya. Pembuatan es batu itu kan dia harus lebih dingin kan? Si es batunya itu kan harus lebih dingin, berarti dia harus melepas kalor dia gitu, biar lebih dingin.
Nah, sehingga dia eksoterm. Si sistem ini melepas kalornya. Contoh yang mudah itu eksoterm itu misal kalian kompor lah, kompor gas. Ya, kompor gas itu kan ada reaksi antara gas yang di dalam tabung itu dengan oksigen, namanya reaksi pembakaran. Sehingga kalian atau kita kan merasakan lebih panas kan. Gitu. Berarti itu reaksinya reaksi eksoterm. Gitu. Nah, kalau yang ini reaksi endoterm itu contohnya kalau kalian tahu fotosintesis. Fotosintesis itu kenapa terjadi pada pagi hari atau siang hari saja? Karena dia membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Sumber energi panas yang harus dia serap. Kalau tidak ada cahaya matahari, reaksinya tidak terjadi. Nah, itulah salah satu contoh dari reaksi endoterm. Oke, sampai di sini nih mau bertanya? Jelas ya? Jadi nanti harus kalian tahu, oh ini reaksi endoterm, oh ini eksoterm. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu tentang hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1 berbunyi, energi tidak bisa diciptakan atau dihilangkan, tetapi hanya bisa diubah dari suatu bentuk menjadi bentuk yang lain. Jadi, jumlah energi di dunia ini, di alam semesta, ini tidak berubah dari sejak alam semesta ini diciptakan sampai sekarang gitu ya. Makanya kalau tapi dia hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misal dari bentuk panas menjadi bentuk listrik, menjadi bentuk gerak dan seterusnya. Tapi kalau ditanya jumlahnya berapa, itu tetap dari terbentuknya alam semesta sampai saat ini. Saya rasa ini kalian ada yang sudah mempelajari di SMP ya. Nah, ini. Energi tidak bisa diukur jumlahnya berapa. Ya. Namun kita bisa mengetahui perubahannya. Seperti saya katakan tadi, karena jumlah energi ini tetap, maka kita tidak bisa mengukur berapa jumlah energi ada di alam semesta ini. Tapi kita bisa merubah perubahannya atau menghitung perubahannya, Kita bisa menghitung perubahannya. Jadi delta E sama dengan perubahan energi sama dengan energi akhir dikurangi energi awal, di mana perubahan energi ini kita bisa tuliskan sebagai perubahan energi dalam sistem sama dengan minus perubahan energi yang di lingkungan. Ya, maksudnya apa sih gitu ya maksudnya? Maksudnya itu seperti ini. Seperti tadi kan, misal ini ada suatu sistem, warnanya kita baru. Ini ada suatu sistem. Misal tadi antara HCl dan Na2+3. Ini ada suatu sistem. Nah, ketika ini kan lingkungan berarti kan, lingkungan itu sekitarnya kan lingkungan namanya. Ketika sistem ini melepas panas atau melepas kalornya, berarti jumlah energi dalam sistem ini berkurang. Ya kan? Karena ada yang dilepas. Jumlah energinya berkurang. Nah, ketika dia melepas energi ke lingkungan, maka secara langsung, spontan, si lingkungan ini juga akan bertambah energinya. Karena dia menerima transfer energi dari sistem menuju lingkungan. Misal si sistem ini kehilangan 5 kJ, maka si lingkungan ini akan menerima 5 kJ. Begitupun sebaliknya, ketika sistem ini menyerap energi dari lingkungan, berarti jumlah di dalam sistem ini bertambah, misal bertambah 5 kJ. Nah, berarti secara otomatis si lingkungan ini juga akan kehilangan energi sebanyak 5 kJ. Gitu. Jadi jumlah
perubahan energi yang hilang dari sistem atau yang bertambah dari sistem itu sama dengan jumlah energi yang hilang atau bertambah dari lingkungannya. Hanya berbeda tanda. Kalau si sistemnya kehilangan, berarti lingkungannya bertambah. Sebaliknya kalau lingkungannya kehilangan, berarti sistemnya bertambah. Kayak gitu. Jumlahnya sama, hanya berbeda tanda saja. Nah, perubahan energi di dalam sistem itu juga dapat dituliskan sebagai kalor dan kerja. Ya. Kalor yang terjadi dalam sistem ini itu kita berupa panas ya berarti, atau kerja, usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, nilai Q dan W itu bisa positif, bisa negatif, tergantung keadaannya. Kalau si sistem ini menyerap kalor, artinya dia ada kalor yang masuk dari lingkungan menuju sistem, berarti jumlah energinya akan bertambah. Makanya di sini nilainya positif. Sebaliknya, kalau si sistem ini melepas kalor, berarti kan jumlah energi dalam sistem ini karena dilepas, dia berkurang kan? Lebih kecil dari yang sebelumnya. Ketika sebelum dilepas, maka di sini nilainya negatif. Begitupun kalau sistem ini melakukan kerja. Orang yang melakukan kerja itu pasti kan energinya berkurang ya, karena digunakan untuk melakukan pekerjaan itu. Makanya nilainya negatif. W-nya akan bernilai negatif. Sedangkan dia akan bernilai positif kalau dikenai kerja. Sistem itu akan dikenai kerja. Seperti itu. Ya. Jadi delta E sama dengan Q plus W. Q ini kalor, W ini kerja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, kita lanjutkan. Nah, perubahan entalpi. Sekarang kita masuk ke entalpi. Apa sih entalpi gitu? Entalpi adalah jumlah energi yang dimiliki oleh suatu sistem pada tekanan tetap. Entalpi dilambangkan dengan H. Jadi entalpi itu ya energi gitu loh. Hanya saja tidak sembarang energi gitu. Ya, entalpi itu hanya energi yang dimiliki oleh suatu sistem pada tekanan tetap. Di mana nilai entalpi atau nilai H itu sama dengan E ditambah P dikali V. E itu energi, P itu tekanan atau pressure, dan V ini volume. Ya. Nah, layaknya energi entalpi tidak bisa diukur, tapi bisa dihitung perubahannya, di mana delta E sama dengan delta ditambah delta PV. Ya. Oke, mohon maaf ya, tadi ada gangguan sinyal ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ini ya. Jadi untuk entalpi itu besarnya H, delta H sama dengan delta E ditambah delta PV. Ini harusnya diginiin. Ya, gitu. Jadi delta H sama dengan delta E ditambah delta PV. Nah, kalau secara matematika maka ditulis delta E ditambah delta P dikali V ditambah delta V dikali P. Ya, jadi seperti ini kalau secara matematika. Ini namanya turunan. Karena dia itu pengertiannya adalah energi dimiliki oleh satu sistem pada tekanan tetap, ya. Tekanan tetap, maka nilai delta P sama dengan 0. Karena delta ini kan perubahan ya. Karena di sini pada tekanan tetap, maka delta P-nya 0. Ini berarti 0. Berarti ini habis nih.
Maka tinggal delta E ditambah delta V dikali P. Gitu. Nah, delta E ini tadi pada yang sebelumnya, pada slide sebelumnya, kan dituliskan sebagai Q plus W ya. Nah, maka ini saya tulis di sini, ya ke sini lanjutannya. Maka delta H bisa saya tulis Q plus W ditambah P kali delta V atau P kali delta V dikali P, sama aja ya. Q plus W. Nah, W ini sendiri, W itu persamaannya kalau di fisika ada minus P dikali V. Minus delta P dikali V. Minus P dikali delta V. Maka di sini saya tulis delta H sama dengan Q minus P dikali delta V ditambah P dikali delta P. Nah, ini minus, ini plus, habis. Berarti sama dengan delta H sama dengan Q. Nah, ini. Ketemu ini, persamaan ini. Delta H sama dengan Q. Artinya perubahan entalpi yang terjadi pada sistem itu sama dengan jumlah kalor yang terjadi pada sistem tersebut. Ya. Jumlah perubahan entalpi pada suatu sistem sama dengan jumlah kalor yang terjadi pada sistem tersebut. Apakah kalornya dilepas atau kalornya diserap, kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Kelihatannya pada paham semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, persamaan termokimia. Hal yang penting dalam persamaan termokimia itu ada 3 yang saya lingkari ini. Yang membedakan persamaan termokimia ini dengan persamaan reaksi kimia biasa itu pasti ini, ada delta H-nya. Ya. Delta H-nya ini menunjukkan apakah dia dalam reaksi ini melepas kalor atau menyerap kalor. Apakah reaksinya eksoterm atau endoterm, begitu. Nah, kalau reaksinya seperti ini, ya, delta H-nya kan minus. Delta H-nya minus itu berarti sistem tersebut kehilangan kalor sebanyak 92,38 kJ. Atau sistem tersebut kehilangan atau melepas kalornya. Melepas kalor sebanyak 92,38 kJ. Berarti kalau seperti ini, reaksi ini eksoterm atau endoterm? Exotherm. Eksoterm. Ya. Jadi reaksi ini adalah reaksi eksoterm karena dia kehilangan atau melepas kalornya. Ditandai dengan delta H-nya negatif. Jadi kalau delta H-nya negatif, itu reaksinya eksoterm. Kalau lihat delta H-nya positif, berarti endoterm. Artinya dia bertambah, menyerap kalornya. Itu yang pertama. Persamaan termokimia harus ada delta H-nya. Yang kedua, persamaan termokimia ini koefisiennya harus sesuai ya. Sama kayak persamaan reaksi kimia biasa ya. Harus setara. Koefisiennya harus setara. Dan besarnya koefisien ini itu menunjukkan jumlah molnya. Artinya dalam reaksi ini 1 mol nitrogen ditambah dengan 3 mol hidrogen menghasilkan 2 mol amonia. Jadi jumlah koefisien ini menunjukkan jumlah mol. Kalian sudah belajar mol kan? Ya. Konsep mol sudah saya rasa sudah dijelaskan oleh Butin. Dan di fisika juga ada mol itu ya. Makanya jadi tidak asing lagi ya dengan istilah mol gitu. Kenapa seperti itu? Ya, penulisan koefisien reaksi yang berbeda akan menentukan delta H reaksi yang berbeda juga. Kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Reaksi yang bawah ini itu koefisiennya 2 kali lipat dibandingkan reaksi yang atas. Makanya di sini delta H-nya juga 2 kali lipat. Karena delta H itu menunjukkan berapa, kalau ini 2 mol amonia berarti dia menghasilkan 92,38 kJ. Kalau 4 mol amonia berarti tinggal dikali 2 saja. 2 kali lipatnya. Kalau 3 kali lipatnya ya udah dikali 3 saja delta H-nya.
Kalau 5 kali lipat ya udah dikali 5 juga gitu. Jadi mengikuti jumlah koefisiennya itu mengikuti dengan delta H ini. Lalu selanjutnya penulisan fase zat ini. Fase zat itu wujud zat ini ya. Ini gas itu harus dituliskan dalam persamaan termokimia. Kenapa? Karena penulisan fase zat yang berbeda itu akan memiliki delta H yang berbeda juga. Jadi ini misal sama-sama C ditambah O2 menjadi CO2. Namun C-nya ini dalam bentuk intan, satunya dalam bentuk grafit, itu ternyata memiliki delta H yang berbeda. Seperti itu. Jadi harus dituliskan. Ini apakah dia gas, liquid, solid, atau aqueous, itu harus dituliskan. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang persamaan termokimia? Mungkin ada yang belum jelas. Masih jelas ya? Kita lanjutkan. Masuk ke perubahan entalpi standar atau delta H0. Ya. Ciri-ciri perubahan entalpi standar itu ada nolnya di sini. Delta H0 di sini. Nah, delta H0 ini pada kondisi standar. Kondisi standar itu seperti apa sih, Pak? Kondisi standar adalah di mana reaksi itu terjadi pada saat suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Reaksi standar pada termokimia itu terjadi pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi kalau dia pada kondisi standar seperti ini, maka ada delta H0 seperti ini. Kalau dia tidak pada keadaan standar, ya nggak usah dituliskan. Dan besarnya delta H standar ini sebenarnya udah ada ya, udah ada di tabel gitu. Udah ditentukan oleh para ilmuwan terdahulu. Jadi kita tuh tinggal pakai sebenarnya. Sama kayak SUB. Kan kita tinggal pakai saja sebenarnya. Kita nggak usah mikir, oh hidrogen tuh letaknya di mana, oksigen tuh letaknya di mana, nitrogen di mana, dan seterusnya. Karena sudah ada ditentukan oleh para ilmuwan terdahulu. Gitu. Nah, ada 6 jenis ya. Ada 6 jenis reaksi standar. Seperti ini. Yang pertama perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. F ini berasal dari kata formation. Formation kan pembentukan ya. Ya, jadi F ini berasal dari kata formation. Jadi ciri-ciri reaksi pembentukan tuh seperti ini. Jadi reaksi pembentukan tuh ciri-cirinya produknya itu satu senyawa. Produknya satu senyawa, 1 mol, satu senyawa, terus ini ya, apanya itu reaktannya atau reaksinya itu berasal dari atom-atomnya, atom-atom pembentuk dari produk ini, gitu. Itu untuk reaksi pembentukan. Dan biasanya delta H-nya negatif. Karena untuk reaksi pembentukan ini kita selalu melepaskan kalor, selalu melepaskan energi. Untuk berikatan dengan atom lain itu suatu atom harus melepaskan energinya. Karena dia ingin lebih stabil. Gitu. Yang kedua ada reaksi penguraian. Reaksi penguraian itu berkebalikan dari reaksi pembentukan ya. Ini kan reaksinya dibalik saja. Yang di kanan jadi di kiri, yang di kiri jadi ke kanan. Terus delta H-nya juga kebalikannya. Kalau ini min, ini plus. Nilainya sama. Jadi delta HF itu berkebalikan dengan delta HD. D ini berasal dari kata dekomposisi. Decomposition. Ya, makanya penguraian, decomposition. Yang ketiga, pembakaran. Ya. Atau delta HC. C ini berasal dari kata combustion. Pembakaran. Ciri dari reaksi pembakaran itu ada oksigennya. Kalau di sini hidrokarbon atau senyawa yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon bereaksi dengan oksigen, maka menghasilkan CO2 dan H2O itu pasti. Nah, ini reaksi pembakaran seperti ini. Ada oksigennya. Reaksi pembakaran ciri-cirinya ada oksigennya. Terus
Yang keempat ada perubahan entalpi pengatoman standar atau delta H0 AT. AT ini berasal dari kata atomization. Atomization ini adalah suatu proses di mana molekul-molekul diatomik atau triatomik atau poliatomik ya itu dipecah menjadi monoatomik. Jadi bentuk atomnya dalam wujud gas. Itu untuk reaksi pengatoman. Seperti ini setengah H2 menjadi H saja dalam wujud gas. Itu reaksi pengatoman. Dan delta H-nya selalu positif. Kenapa selalu positif? Karena untuk memecah dua ikatan. Ya. Misalnya ini ikatannya hidrogen kan seperti ini, H2 menjadi H saja. Nah, untuk memecah ikatan ini, untuk memutuskan ikatan ini itu perlu usaha, perlu energi yang besar. Makanya delta H-nya positif, yaitu dia menyerap energi. Gitu. Yang kelima, perubahan entalpi peleburan standar atau delta H fus. Fus ini berasal dari kata fusion ya. Fusion. Namanya reaksi peleburan itu ada reaksi perubahan fisika dari wujud padat menjadi wujud cair. Es melebur itu kan dari wujud padat menjadi wujud cair. Makanya untuk melebur itu kan butuh panas, makanya delta H-nya positif. Yang terakhir yaitu penguapan atau evaporation. Nah, ini reaksi fisika juga dari wujud cair menjadi wujud gas dan delta H-nya juga positif karena dia membutuhkan panas. Ini tidak harus dihafalkan, tapi yang perlu kalian pahami saja. Oh, penguraian itu reaksinya seperti ini, pengatoman itu seperti ini, pembakaran seperti ini, pembentukan itu seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalian sekedar mengerti, tidak harus dihafalkan. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Itu tentang teori-teori atau tentang konsep-konsep dasar tentang termokimia. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke sini, menghitung delta H reaksi. Ini saya rasa kalian sudah menonton videonya ya. Untuk menghitung delta H reaksi itu ada 5 cara. Ya, yang videonya sudah saya share di Google Classroom. Nah, sekarang akan saya coba jelaskan biar nanti kalian lebih paham. Karena kemarin banyak yang bilang, oh saya nggak paham Pak. Gitu. Untuk menghitung delta H reaksi yang pertama, kita menggunakan kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana ini seperti ini contohnya ya. Nah, ini jangan sampai dilupain, ini kalian nanti akan pakai di kelas 11. Ini kalorimeter kita yang ada di Semakbo. Yang ada di Semakbo di lab analisis instrumen 1. Nah, di lab analisis instrumen 1 yang nanti kalian akan praktikkan di kelas 11. Ya. Semoga nanti kalian naik ke kelas 11 semua ya. Tuh. Bentuknya seperti ini. Ini saya foto langsung dari lab ini ya. Ini ada termometer warna kuning ini, termometernya. Terus ini ada semacam kayak wadah gitu ya, isinya air atau larutan, isi tertutup, di mana reaksi itu terjadi di sini, di dalam sini. Nah, ini kalau kita uraikan komponen-komponen penyusunnya, itu seperti ini. Jadi ada gabus atau penutup, di mana gabus atau penutup ini agar tidak ada materi yang dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Lalu ada 2 gelas styrofoam yang fungsinya sebagai isolator agar tidak ada panas yang sampai keluar. Tidak ada panas yang keluar dari sistem ini, sistem si kalorimeter. Lalu di dalamnya ini ada
ada air nih, air atau larutan, cairan lah intinya ya. Ada cairan di sini. Nah, reaksi itu terjadi di sini nih. Di dalam air ini, di dalam larutan ini, reaksi terjadi di sini. Jadi ketika reaksinya itu menghasilkan panas, maka larutan atau airnya akan juga lebih panas. Begitupun sebaliknya kalau reaksinya itu membutuhkan panas atau menyerap panas, maka airnya akan menjadi lebih dingin. Seperti itu. Dan perubahan suhunya diukur oleh si termometer. Termometer ini. Itu ya. Nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 11. Ya, untuk praktiknya. Sekarang kita belajar teorinya dulu. Ya. Jadi disimpan sampai kelas 11. Nah, kalian pernah belajar tentang persamaan ini enggak? Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Di SMP biasanya. Kemarin yang PTM itu saya tanya ada yang sudah pernah, ada yang belum. Kalau kalian pernah nggak belajar ini? Q sama dengan M C kali delta T. Sabar Dewantara. Kamu pernah belajar ini nggak? Di SMP? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Alia Wardah. Kamu pernah belajar ini nggak di SMP? Nah, Kak. Pernah. Berarti pernah ya, kebanyakan ya waktu SMP. Ya kita akan mengulang lebih lanjut ya. Jadi untuk kalor itu bisa dihitung dengan rumus ini. Q sama dengan M C kali delta T. Di mana M ini adalah massa ya. Massa. C ini adalah kalor jenis. Dan delta T adalah perubahan suhu. Gitu. M ini massa, C itu kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi besarnya kalor reaksi, kalor yang terjadi pada reaksi ini, itu akan diserap oleh larutan kalau dia menghasilkan panas. Begitupun sebaliknya, kalau reaksinya itu menyerap panas atau menyerap kalor, maka dia akan mengambil dari larutan di sini atau airnya di sini. Maka Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Hanya ini reaksi berarti ini larutan ini sebagai lingkungan ya. Jadi Q reaksi sama dengan Q sistem sama dengan minus Q larutan. Karena yang kita fokuskan adalah reaksinya ya, dalam termokimia, sistemnya yang menjadi pusat pengamatan kita, yaitu reaksinya, maka Q reaksi sama dengan minus M dikali C kali delta T. M di sini adalah massa siapa? Massa di larutan ini. Massa larutan ini ya, massa total larutan di sini. Itu M. Massa. Terus C itu kalor jenis siapa? Kalor jenis si larutannya. Kalor jenis si larutannya ini di sini. Dan delta T ini perubahan suhu siapa? Perubahan suhu si larutannya. Ya. Karena kita menghitung Q-nya larutan ya, Q-nya larutan untuk mengetahui Q reaksi. Jadi Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Seperti itu. Nah, karena kita sudah menemukan Q reaksinya, maka kita bisa mengetahui delta H-nya atau perubahan entalpi dalam reaksi tersebut. Karena nilai delta H itu sama dengan Q reaksi. Delta H sama dengan Q reaksi tersebut. Ya. Nah, yang harus kalian tahu sebenarnya kalor jenis ya. Kalor jenis ini namanya aja kalor jenis ya, berarti dia tergantung pada jenis larutannya. Jadi kalau dia HCl, misal berbeda dengan NaOH. Maka berbeda juga dengan air. Gitu. Jadi tergantung jenisnya. Tergantung jenisnya kalor jenis ini. Si C ini ya.
Dan itu silakan dicari. Tapi yang harus kalian tahu C air ya. Atau kalor jenis air. Kalor jenis air itu 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Atau ada juga yang menuliskan 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Jadi boleh pakai 4,2 atau 4,18. Nah, karena ini Joule per gram derajat Celcius, maka satuan dari M ini harus dalam bentuk gram. Dan satuan delta T ini harus dalam bentuk derajat Celcius. Ya. Tuh. Kenapa kok saya harus tahu C air, Pak, atau kalor jenis air? Karena air ini merupakan pelarut yang universal. Artinya hampir semua larutan itu menggunakan air sebagai pelarutnya. Sehingga pasti yang berpengaruh di situ airnya. Ya. Dan untuk larutan encer ini tolong diingat-ingat dan tolong diperhatikan. Untuk larutan yang bersifat encer, maka sifatnya disamakan dengan sifat air sebagai pelarutnya. Larutan encer itu apa sih? Larutan encer adalah larutan yang dimana jumlah zat pelarutnya itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah zat terlarutnya. Sehingga sifat si larutan tersebut disamakan dengan sifat air. Kenapa? Ya karena yang dominan di situ adalah pelarutnya, di mana pelarutnya adalah air dibandingkan dengan zat terlarutnya. Misal HCl encer, itu HCl-nya cuma sedikit, tapi airnya yang banyak di dalam larutan tersebut. Sehingga ketika larutannya encer, maka sifat larutan tersebut disamakan dengan sifat air. Apa saja yang sama, Pak? Yang pertama C-nya. Kalor jenisnya. Kalor jenis larutan encer itu disamakan dengan kalor jenis si air, yaitu ini. Makanya kenapa kalian harus tahu kalor jenis air. Yang selanjutnya apa yang sama, Pak? Yaitu rho atau massa jenis. Massa jenis air itu harus tahu ya kalian ya, massa jenis air. Berapa sih massa jenis air? Ada yang tahu nggak? Berapa massa jenis air? Massa jenis air, saya tulis di sini ya. Rho air itu 1 gram per mililiter. Atau 1 kilogram per liter. Ini massa jenis air. Jadi kalau di larutannya encer, nanti kalian juga menyamakan sifatnya aja dengan sifat si air, yaitu rho-nya dan C-nya, atau kalor jenisnya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Sebelum kita masuk ke contoh soal? Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal yang kalian lihat di video ya. Dalam suatu kalorimeter sederhana, 10 gram amonium nitrat dilarutkan dan bereaksi dengan 125 gram air. Suhu larutan berubah dari 25 derajat Celcius menjadi 19,3 derajat Celcius. Dengan asumsi bersifat encer, maka tentukan kalor reaksi dan B tentukan delta H reaksi. Nah, untuk menentukan kalor reaksi, tadi kan sudah ada rumusnya ya. Rumusnya untuk kalor reaksi yaitu Q reaksi sama dengan minus M dikali C kali delta T. M-nya itu berarti, karena ini larutannya campur antara 125 gram air dan 10 gram amonium nitrat. Berarti M-nya ditambah antara amonium nitrat dan air. C-nya itu kita pakai C air atau kalor jenis air. Kenapa? Karena di sini ada kata dengan asumsi larutan bersifat encer. Berarti kita pakai C-nya air, yaitu 4,2 atau 4,18. Boleh pakai salah satu. Lalu delta T-nya, delta T itu suhu akhir dikurangi suhu awal.
Maka di sini dituliskan ya, ini 10 ini untuk masanya, sifat NT untuk C-nya, dan delta T-nya itu. Maka Q reaksi sama dengan minus 10 ditambah 125 gram, ditambah 4,18 Joule per gram Celcius untuk C-nya, lalu delta T-nya 19,3 dikurangi 25. Maka ketemu Q reaksi sama dengan ini tinggal dihitung menggunakan kalkulator, ketemu plus 3.216,5 Joule. Itu untuk Q reaksinya. Lalu untuk menentukan delta H reaksi, nah ini kan yang ditanyakan adalah delta H reaksi per mol amonium nitrat, ya kan? Per mol amonium nitrat. Sedangkan di sini amonium nitratnya apakah sudah 1 mol? Kita terus cek gitu. 10 gram amonium nitrat itu apakah sudah 1 mol? Maka di sini kita cari molnya. Mol sama dengan massa dibagi mr. Masanya berapa? 10 gram dibagi mr amonium nitrat yaitu 80. 10 dibagi 80 yaitu 0,125 mol. Nah, kita ketemu ternyata 10 gram amonium nitrat itu hanya 0,125 mol. Yang ingin diketahui untuk yang B itu delta H reaksi per mol. Jadi untuk 1 mol ini harus dikalikan berapa gitu. 0,125. Nah, 0,125 untuk jadi 1 mol itu pilihannya 2, antara dikali 8 atau dibagi 0,125 juga, gitu kan? Nah, di sini saya memilih untuk membagi dengan 0,125 juga. Maka delta H per mol yaitu Q reaksinya sudah ada plus 3216 ini dibagi 0,0125 mol, maka ketemu plus 25732 Joule. Ini udah jelas ya, ada di video yang sudah saya share waktu itu. Boleh diulang. Nah, sekarang kita latihan soal. Kerjakan soal ini. 50 mili HCl 0,05 mol direaksikan dengan 50 mili NaOH 0,05 mol di dalam suatu kalorimeter sederhana. Setelah diaduk, suhu larutan naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31,4 derajat Celcius. A. Tentukan kalori reaksi di atas. Untuk reaksi di atas, reaksi ini ya. Yang B. Tentukan perubahan entalpi per mol NaOH. Yang C. Tuliskan persamaan termokimianya. Oke, coba semuanya mencoba mengerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya kasih waktu berapa menit nih? 5 menit ya. 5 menit cukup, nanti kita bahas bareng-bareng.
Gimana? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Coba ini saya cek nih satu persatu ya. Rizkia Yoga udah beres? Udah ketemu jawabannya? Belum, Bapak. Sampai mana ngerjainnya? A, B, C? Baru ngitung yang itu. Yang hasilnya jadi in 2675,2 Joule. Oh iya iya. Oke. Sahlan udah selesai Sahlan? Sahlan Rizky? Halo, Sahlan Rizky sudah selesai? Oke, tidak ada jawaban dari Sahlan. Alia Wardah? Iya, Pak. Udah selesai Alia? Sudah. Udah. Berapa jawabannya untuk yang A dulu deh, yang A? Minus 2675,2 Joule. Berapa? Minus? 2675,2 Joule. Bentar ya. Yang A jawabannya dari Alia minus 2000 675,2. Joule. Oke. Terus yang B? Minus 53 53 53.504. 504. Ini ya. Joule. Oke. Kita bahas satu persatu. Terima kasih buat Alia Wardah atas jawabannya. Yang lain, Alfarido sudah selesai? Muhammad Alfarido? Tinggal yang C-nya, Pak. Yang A dan yang B sama kayak Alia atau berbeda? Ya, Pak. Saya pakai C-nya itu 4,2. Tapi kurang lebih berbeda dikit ya, sekitar Iya, Pak. 2.600-an.
Di sininya juga sekitar 53 ribuan. Iya. Oke, terima kasih buat Alfarido. Bibi Arya, sudah sampai mana? Sudah selesai? Kurang lebih sudah selesai. Yang A sama B sama kayak Alia atau berbeda? Untuk A sama B sama, Pak. Oh, A, B sama ya. Oke, terima kasih buat Bibi. Satu lagi deh yang mau saya tanya. Triwahyu Wijayanti. Halo, Triwahyu. Sudah selesai? Iya, Pak. Sudah, Pak. Jawabannya sama atau berbeda? Yang A dan B dulu. Iya. Sama, Pak. Ya? Sama, oke. Terima kasih buat Arya dan Triwahyu dan teman-teman yang lain yang sudah jawab. Oke, sekarang coba kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini diketahui ada 50 mili HCl. 50 mili HCl. Lalu ada 50 mili NaOH. Nah, berarti total jumlah larutannya adalah 100 ya, 100 mili. Oke. Jumlah total larutannya tuh 100. Lalu untuk yang A, kita kan Ki ya, cari Ki ya, Ki reaksi. Ki reaksi tadi sama dengan minus M dikali C kali delta T. Nah, M-nya ini berarti M larutan ini, yaitu 100 mili larutan ini berapa? Nah, ini kan sangat kecil ya, 0,05 mol ya. 0,05 mol. Berarti ini bisa dituliskan sebagai larutan encer. Nah, kalau di larutan encer tadi sifat larutan encer ini disamakan dengan sifat air. Maka kita harus cari masanya ya. Massa sama dengan rho dikali volume. Rho-nya itu 1 gram per mililiter dikali volumenya total adalah 100 mili. Berarti di sini masanya adalah 100 gram. Nah, di sini berarti kita masukkan di sini 100 gram. C-nya 4,18 Joule per gram derajat Celcius, boleh pakai 4,12. Lalu perubahan suhunya, ya perubahan suhunya dari 25 derajat Celcius menjadi 31,4. Berarti di sini 31,4 dikurangi 25. Sorry, ini koma ya. 31,4 dikurangi 25 derajat Celcius. Ini Celciusnya kita coret, gramnya juga kita coret. Oke, gitu ya. Jadi kita hitung menggunakan kalkulator. Hasilnya negatif 2675,2 Joule. Sama kayak punya Alia tadi. Itu ya. Jadi ini jawaban untuk yang A. Minus karena dia terjadi penambahan suhu. Artinya reaksinya eksoterm. Nah, yang B, tentukan entalpi per mol NaOH. Berarti di sini tanyakan ada delta H. Delta H sama dengan Q dibagi mol NaOH itu. Karena yang ditanyakan adalah per mol NaOH. Q-nya kan sudah diketahui yaitu minus 2675,2 Joule. Dibagi dengan berapa jumlah mol NaOH? Di sini diketahui 0,05 mol. Nah, ini berapa? Tinggal dibagi aja. Hasilnya 53 minus 53.504 Joule. Atau kalau dirubah jadi kilojoule menjadi 53,504 kilojoule. Sama ya, kayak punya Alia tadi. Dan punya teman-teman yang lain. Ini untuk A dan B. Untuk yang C,
tuliskan persamaan termokimia. Nah, kita tuliskan nih persamaan termokimia, yaitu HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Nah, kita tulis tadi yang pertama kita samakan dulu, kita setarakan dulu ya, kita setarakan. Di sini Cl-nya 1, di kanan juga 1. Di kiri Na-nya 1, di kanan juga 1. O-nya ada 1, di sini kanan juga 1. Hanya ada 2, ini 2. Jadi sudah setara ya, secara koefisien. Yang kedua kita tuliskan wujud zatnya. Di sini kan sudah terjelas ya. Larutan. Berarti di sini juga larutan ini hasilnya. Di sini larutan berarti aqueous. Wujud zatnya. Di sini juga aqueous. Tentunya di sini juga aqueous karena dia dalam larutan. Di sini boleh. Ada O-nya. Seperti itu ya. Nah, satu lagi apa yang kurang dari persamaan termokimia, yaitu delta H-nya. Delta H. Delta H-nya mana? Dan di sini kan kita cari delta H reaksi per mol kan. Per mol NaOH. Di sini NaOH-nya berapa? 1. Berarti kita pakai yang ini. Ya, minus 53,504 kilojoule atau minus 53,504 joule. Tuh. Kita kasih delta H-nya ini. Bukan yang ini. Kenapa? Karena yang ini belum 1 mol. Masih 0,05 mol. Sedangkan di sini NaOH-nya 1 mol. Ini untuk yang 1 mol NaOH itu perlu 53.504 joule. Jadi ini yang kita pakai. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? A, B, dan C-nya sudah terjawab semua. Kurang lebih seperti ini cara mengerjakannya ya untuk soal seperti ini. Ada yang mau bertanya? Oke. Tidak ada? Saya rasa kalau tidak ada saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk cara lain untuk menentukan delta H reaksi. Ya. Tuh. Terus yang akan saya sampaikan juga kemarin yang nilainya masih kurang dari 75 untuk yang ulangan harian, insya Allah akan ada remedial ya, ulangan harian yang pertama, yang materi dan perubahannya. Akan ada remedial, insya Allah minggu depan di hari Sabtu kurang lebih ya. Karena kan menunggu teman-teman kalian yang praktek juga ya, kalau Senin sampai Jumat kan masuk juga. Ya, itu. Insya Allah minggu depan. Nah, kalian juga untuk PTS kita masih nyari waktu untuk remedial juga. Saya mungkin akan juga remedial untuk yang nilai PTS-nya masih kurang dari 75. Gitu ya. Terus selanjutnya kan kalian yang masuk PTMT ya di blok 2 yaitu pas 10456. Itu sekitar pertengahan November ya. Saya harap kalian menyiapkan diri sebaik-baik mungkin, kalau bisa jaga kesehatan. Walaupun di Bogor sedang levelnya masih sudah level 1 di Kota Bogor, tapi tetap waspada, tetap pakai masker kemanapun ketika kalian keluar rumah, tetap rajin cuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan berhati-hatilah ya, jaga kesehatan. Nah, nanti kalian akan masuk bertemu dengan banyak orang, ketemu banyak teman secara langsung, dan ketemu dengan guru-guru juga secara langsung. Kita saling menjaga saja. Saya dan guru-guru yang lain menjaga kalian, dan kalian juga menjaga kita. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Terima kasih sekali lagi. Sebelumnya kita
Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendatangkan manfaat kepada kita dan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Disilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dapat dicukupkan. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.